Aku bikin muffin coklat tapi bukan sembarang muffin. Ini bikinnya gampang banget, nggak usah pakai mixer, tinggal aduk-aduk aja. Dan ekonomis juga, hasilnya tuh padat tapi lembut banget gitu, rasanya juga nyoklat banget. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai, yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel Lim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin muffin coklat. Di sini aku pakai di sisinya aku potong pakai pisau mentega. Jadi agak ada sisa menteganya gitu. Terus kemudian aku tambahin mentega plus margarin. Ini perpaduan keduanya, boleh pakai Blue Band Cake and Cookies atau kalau nggak ada boleh juga pakai full margarin atau mau full mentega juga boleh. Lalu tambahkan dengan susu cair, putih, plain, kalau bisa yang full cream biar lebih enak. Terus kemudian ini akan kita lelehkan. Lalu kemudian aduk sebentar, dan ini pastinya masih anget dong, jadi kita sisihkan dulu aja, biarin dia lebih adem dulu. Kemudian aku mau campur-campur aja dulu deh bahan keringnya. Di sini dalam wadah lain aku mau sambil diayak juga. Jadi siapin ayakannya lalu baru tuang deh bahan keringnya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang, biasanya yang Bogasari itu segitiga biru ya. Lalu kemudian tambahkan dengan coklat bubuk, boleh merek apa aja. Lalu kemudian tambahkan juga dengan baking powder yang biasa aja. Ini banyaknya sekitar 1 sendok teh. Lalu kemudian tambahkan juga dengan garam sekitar setengah sendok teh. Lalu kemudian ini diayak dulu sampai habis. Nah kalau biasanya tuh kan ada bulir-bulir menggumpal gitu dari coklat bubuknya, itu bisa kita ratakan juga pakai sendok atau pakai tangan juga boleh. Yang penting semuanya keayak sempurna, komposisinya jadi pas, nggak berkurang. Lalu kemudian setelah ini aku mau sisihkan lagi. Di sini mau aku campur dulu tadi di sisi dan lelehan mentega yang udah adem, mau aku campur dengan 2 butir telur. Dikocok pakai balon whisk kayak gini aja boleh, mau pakai alat aduk lainnya juga boleh. Lalu kemudian tambahkan juga dengan gula pasir, tapi ini udah di blender pakai dry mill gitu yang halus. Jadi lebih halus, kalau mau pakai gula halus juga boleh. Ini diaduk rata juga sampai rata, dan ini gunanya kenapa gula pasirnya dihaluskan supaya lebih cepat larut aja. Nah kalau udah larut kayak gini, nanti udah rata, baru ini nanti akan kita tambahkan ke bahan kering yang tadi udah kita campur-campur. Nah ini udah rata seperti ini, tinggal kita tambahin ke bahan kering yang tadi udah kita campur. Boleh bahan kering yang dicampurin ke bahan cair atau bahan cair yang campurin ke bahan kering, bebas sih, boleh aja. Yang penting pastiin nanti teraduk sempurna, dan ngaduknya pun jangan terlalu kuat-kuat supaya nanti nggak mengeras, adonannya nggak keras. Terus kemudian ini pelan-pelan aja sampai dia rata. Nah di sini pun nanti mau aku tetap aduk pakai spatula, karena biasanya tuh yang tepung-tepung bagian bawah nggak keaduk, nggak keangkat pakai balon whisk. Nah kalau udah rata baru deh kita tambahin dengan choco chipsnya. Choco chipsnya bebas mau yang gimana aja, dan banyaknya sekitar kira-kira aja deh 50 graman gitu atau sesuai selera. Di sini aku sisain sedikit buat taburannya juga. Lalu kemudian diaduk rata sebentar aja, lalu siap untuk kita tuang-tuang ke cup-cup gitu. Aku pakai cup kecil sekitar 10 buah cup. Ini cukup banget untuk 10 cup ya. Atau kalau misalnya nggak ada cup, boleh juga kok pakai loyang biasa dan dialasi dulu dengan baking paper ya. Nanti khawatir lengket aja. Kemudian ini akan kita tuang ke cup-cupnya. 1 cup ini kira-kira aku masukin 2 centong, dan itu pas banget. Jadi jangan terlalu penuh juga jangan terlalu sedikit, supaya nanti bagian mengembangnya tetap kelihatan dari sisi luar, jadi nggak datar banget, nggak pas dengan nggak terlalu pas dengan besar cup gitu. Jadi harus menonjol sedikit lah biar kelihatan bagus aja. Lalu ini setelah dituang semua, ini pas untuk 10 cup dan ditaburi dengan choco chip dan siap untuk kita panggang. Kita akan panggang di dalam oven yang udah dipanaskan, suhunya 180 derajat api atas bawah, lamanya sekitar 25 menit. Lalu kemudian turunkan suhunya di 150 derajat, tambahkan 15 menit lagi.
masih api atas bawah ya, atau lakukan tes tusuk untuk memastikan kematangan bagian dalamnya. Kalau udah nggak ada yang nempel atau cuma nempel sedikit coklatnya gitu, berarti udah matang dan siap untuk diangkat. Ini dia hasilnya yang udah matang, dia mengembang, kemudian setelah diangkat agak mengempis sedikit, itu wajar. Ini tinggal kita keluarin aja dari ovennya, lalu kemudian tunggu beberapa saat sampai lebih adem, baru kita keluarin dari cupnya. Kalau untuk dimakan ya, kalau mau dimakan langsung. Nah, ini sebenarnya kalau dibiarkan semalaman atau untuk esok harinya tuh jadi tambah lembab dan lembut gitu, aku suka banget. Jadi semakin lembab dan lembut dan lebih enak aja gitu kalau diinepin tuh kayak kalau muffin. Nah, ini dia nih hasilnya yang udah mau aku keluarin dari cupnya. Ini bagian luarnya agak sedikit kering, tapi bagian dalamnya itu lembut dan lembab dan super moist deh, enak. Coklat banget juga rasanya, tapi nggak kemanisan, manisnya pas. Ada gurih-gurih dikit dari garam, dan ini enak banget deh. Wajib coba di rumah. Boleh terus juga yang punya ide variasi muffin apalagi, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.